pembangunan manusia, dan dari unsur masyarakat. Tim penyusun RPJMDes ini harus mengikut sertakan unsur perempuan. Kemudian tugas dari tim RPJMDes ini ada 4, Bapak Ibu semuanya. Tetapi walaupun 4, tugas tim RPJMDes ini sangat berat. Dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, dalam menyusun atau membentuk tim penyusun RPJMDes, betul-betul kepala desa harus bisa memperhatikan orang yang mau dan mampu. Bukan hanya yang mampu, tetapi juga harus yang mau melaksanakan penyusunan RPJMDes. Tugas tim ini yang pertama, menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten dengan rencana pembangunan desa. Kemudian yang kedua, melakukan pengkajian keadaan desa. Setelah itu, menyusun rancangan RPJMDes, dan tugas yang terakhir adalah penyempurnaan rancangan RPJMDes. Kemudian, pembentukan tim penyusunan RPJMDes ini sesuai schedule yang sudah kami tetapkan, supaya nanti tanggal 27 Mei 2020 itu bisa menetapkan RPJMDes dalam peraturan desa. Pembentukan tim penyusun ini harus dimulai tanggal 2 sampai dengan 21 Maret 2020. Tahap yang berikutnya, Bapak Ibu semuanya, yaitu penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa. Ini dilaksanakan tanggal 30 Maret sampai dengan 4 April 2020. Penyelarasan ini sama dengan pengintegrasian rencana pembangunan desa terhadap hal-hal berikut ini, yaitu mengintegrasikan rencana pembangunan desa dengan RPJMD, arah kebijakan tahun 2020 dan 2023. Arah kebijakan tahun 2020 sampai dengan 2023. Juga menyelaraskan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD pada tema tahunan 2020-2026. Juga menyelaraskan atau mengintegrasikan dengan rencana umum tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang wilayah, dan rencana pembangunan kawasan pedesaan. Kemudian juga dalam penyusunan RPJMDes ini harus menyelaraskan dengan rencana aksi desa dalam meningkatkan status kemajuan desa dengan memperhatikan indikator dan dimensi IDM. Saya juga akan membantu Bapak Ibu semuanya dalam menyusun rencana aksi desa. Sedikit banyak sudah kami buatkan per desa. Jadi 215 desa ini kami sudah bisa melakukan pemetaan status kemajuan desanya, letaknya di mana, skornya berapa, kemudian harus apa yang dilakukan supaya status kemajuan desanya ini bisa meningkat. Semua desa sudah kami buatkan, itu bisa jadi pedoman, tetapi bukan wajib harus dilaksanakan, menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan status kemajuan desa. Kemudian penyelarasan yang berikutnya yaitu dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa, sehingga kita bisa melakukan sinkronisasi. Kemudian yang keempat, kita harus mengelompokkan ke dalam 4 bidang yang dituangkan dalam form F.1.1. Kesemuanya ini menjadi lampiran dalam pengkajian keadaan desa.
tahap ini menurut saya tahap yang harus kita lakukan dengan cermat dan sungguh-sungguh. Karena disinilah Bapak Ibu semuanya awal dalam penyusunan materi atau substansi materi RPJMDes, sehingga RPJMDes kita betul-betul merupakan RPJMDes yang tepat dan bermutu. Kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu tahap pengkajian keadaan desa yang kita kenal dengan PKD. PKD ini dilakukan antara tanggal 30 Maret sampai dengan 4 April 2020. Saya berharap dapat dilaksanakan tepat waktu, supaya nanti dalam penetapan peraturan desa tentang RPJMDes ini tidak melebihi target waktu. PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif yang ada di masyarakat, di semua dusun, juga mengenai masalah dan potensi yang ada, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dinamika masyarakat desa. Jadi PKD ini adalah alat untuk memotret keadaan yang ada di semua dusun. PKD ini dilakukan oleh tim penyusun RPJMDes di semua dusun dengan melibatkan peran serta secara aktif masyarakat dusun setempat. Jadi teknis pelaksanaannya, tim RPJMDes ini harus membentuk tim teknis PKD yang melibatkan semua dusun, melibatkan masyarakat di semua dusun. PKD ini dapat dilakukan secara serentak. Misalnya ada 5 dusun, bisa dilakukan secara serentak ke 5 dusun. Kalau seperti itu, jumlah tim penyusun RPJMDes yang 7 sampai dengan 11 orang ini dibagi 5 subtim. Kemudian melibatkan peran masyarakat dari dusun setempat. Atau bisa juga dilaksanakan tidak secara serentak. Kalau misalnya 5 dusun juga bisa dilakukan 5 hari. Jadi tim RPJMDes ini semuanya masuk ke dusun yang 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4, dan dusun 5 secara bergantian harinya dengan melibatkan masyarakat dusun setempat. Monggo silahkan, mau dilaksanakan secara serentak, kemudian timnya dibagi, atau mau dilaksanakan sendiri-sendiri dalam waktu yang berbeda, tim ini terjun ke semua dusun, itu akan lebih bagus karena tim ini akan lebih objektif mengetahui keadaan di dusun masing-masing. Tujuan dari PKD ini adalah menggali secara objektif, lengkap, dan cermat mengenai masalah yang dihadapi di semua dusun, mengenai potensi yang ada untuk menyelesaikan masalah, dan menentukan tindakan penyelesaian masalah sebagai bahan masukan dalam musyawarah desa. Kemudian PKD ini juga mempunyai tujuan menampung aspirasi, mendorong partisipasi, menciptakan kebersamaan, rasa memiliki, dan tanggung jawab semua masyarakat atau semua komponen masyarakat di semua dusun.
Dengan PKD ini kita akan lebih objektif apa yang menjadi aspirasi dari dusun masing-masing. Juga kita akan mengetahui bagaimana partisipasi dari masyarakat dusun masing-masing. Ini juga dapat menciptakan kebersamaan dalam memikirkan kemajuan desa. Kemudian masyarakat dusun juga akan memiliki dan tanggung jawab terhadap desanya, supaya desa itu lebih maju. Kemudian PKD ini tujuannya juga untuk menyusun rencana pembangunan yang lebih bermutu. Saya berharap RPJMDes ini bukan hanya sekedar dokumen yang ditumpuk di kantor desa dan tidak pernah dibuka atau tidak pernah dipedomani atau tidak pernah dijabarkan. Tetapi dokumen RPJMDes ini betul-betul merupakan gambaran kebutuhan desa. Kebutuhan desa ini pun kami berharap kebutuhan desa yang objektif, sehingga dokumen RPJMDes ini lebih bermutu karena disusun secara objektif, bukan hanya sekedar copy paste dari desa yang lainnya atau copy paste dari dokumen-dokumen perencanaan pembangunan desa yang sudah pernah ada. Jadi dalam penyusunan ini betul-betul harus menggambarkan kondisi objektif yang ada di desa. Kemudian tujuan yang keempat adalah untuk meningkatkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, dalam meningkatkan status kemajuan desa, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa, dan juga dalam penanggulangan kemiskinan. Saya mengajak kepada tim penyusun RPJMDes benar-benar harus bisa menggali aspirasi dari seluruh masyarakat dan mendorong semua masyarakat di semua komponen untuk bisa bicara apa yang menjadi permasalahan dan apa yang menjadi kebutuhan. Tahap PKD ini panjang, namun kami akan menayangkan dalam video tersendiri. Nah, sekarang kita akan masuk pada tahap yang keempat, yaitu musyawarah desa, atau kita kenal dengan musdes. Kapan sih kita harus melaksanakan musdes? Sesuai skedul yang telah kita susun, musdes dilakukan tanggal 19 sampai dengan 25 April tahun 2020. Apa musdes? Musdes berdasarkan Undang-Undang tentang Desa adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bersifat strategis itu apa? Bersifat strategis ini adalah 1. Penataan desa, kemudian perencanaan desa, kemudian kerjasama desa, rencana investasi yang akan masuk ke desa, kemudian pembentukan BUMDes, badan usaha milik desa, kemudian penambahan dan pelepasan aset desa, juga kejadian luar biasa. Inilah hal-hal yang strategis. Saat ini kita sedang menyusun RPJMDes. RPJMDes adalah dokumen perencanaan pembangunan desa. Berarti ini juga adalah merupakan hal yang strategis, yaitu perencanaan desa.
musyawarah desa atau Musdes diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Karena diselenggarakan oleh BPD, maka yang memimpin adalah ketua BPD dan sekretarisnya adalah sekretaris BPD atau anggota BPD. Dalam Musdes ini, outputnya atau hasilnya adalah berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Dalam Musdes Perencanaan Pembangunan Desa, intinya adalah membahas dan menyepakati hal-hal berikut ini. Membahas dan menyepakati laporan hasil pengkajian keadaan desa yang sudah dilakukan oleh tim penyusun RPJMDes berupa potensi dan masalah di semua dusun atau potensi, masalah, dan tindakan untuk pemecahan masalah di semua dusun. Kemudian dalam Musdes ini juga membahas dan menyepakati rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa terpilih. Jadi visi dan misi kepala desa terpilih ini adalah merupakan bahan utama dalam menyusun rumusan arah kebijakan pembangunan desa. Tentu saja kita juga harus melihat kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, membahas dan menyepakati rencana prioritas kegiatan desa yang dibagi dalam 4 bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Rencana prioritas ini, Bapak Ibu semuanya, diambil dari hasil PKD dan rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dalam visi dan misi Kades. Jadi prioritas bidang pembangunan desa misalnya harus memperhatikan hasil PKD dan juga boleh mempertimbangkan atau dapat mempertimbangkan hasil aspirasi masyarakat melalui BPD. Dalam pembahasan rencana prioritas ini dilakukan dengan diskusi yang terarah, yang tidak keluar dari hasil PKD dan penjabaran visi misi Kades, juga dari hasil aspirasi BPD. Diskusi terarah ini meliputi laporan hasil PKD, prioritas kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun, mau dibawa kemana desa ini, mau melakukan kegiatan apa desa ini di sini kuncinya. Jadi Musdes itu adalah merupakan tahap yang strategis untuk menyusun garis besar rencana prioritas kegiatan dalam waktu 6 tahun ke depan. Jadi kita harus bisa bermimpi dalam menentukan rencana kegiatan kita 6 tahun ke depan. Desa kita mau dijadikan apa? Desa kita mau dijadikan seperti apa? Di sini kuncinya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, hasil kesepakatan Musdes ini adalah merupakan pedoman dalam menyusun rancangan RPJMDes. Ini adalah kunci yang nanti dijabarkan dalam rancangan RPJMDes. Sekarang kita masuk dalam tahap penyusunan rancangan RPJMDes. Kita akan melakukan tanggal 25 April sampai dengan 25 Mei.
Saya ulangi, penyusunan rancangan RPJMDes ini dilakukan tanggal 27 April sampai dengan 25 Mei 2020. Tim penyusun RPJMDes ini memegang hasil kesepakatan Musdes BPD. Kemudian dikaji, dilakukan pencermatan, dituangkan dalam sistematika RPJMDes. Sistematika RPJMDes ini terdiri dari bab 1 pendahuluan. Bab pendahuluan ini terdiri dari 3 subbab, yaitu latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan. Saya akan menjelaskan nanti di belakang apa isinya. Kemudian bab 2 ini adalah gambaran umum desa. Subbabnya adalah kondisi desa dan kondisi pemerintahan desa. Kemudian bab 3 ini adalah pengkajian keadaan desa. Subbabnya adalah prioritas masalah dan potensi. Bab 4, visi dan misi. Subbab A visi dan subbab B misi. Kemudian bab 5, isinya adalah rencana kegiatan jangka menengah desa yang dibagi menjadi 4 subbab, yaitu subbab yang pertama, rencana kegiatan jangka menengah desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Subbab B, bidang pembangunan desa. Kemudian bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Dan yang terakhir bidang pemberdayaan masyarakat. Dan bab yang kelima adalah penutup. Dalam RPJMDes ini juga banyak sekali lampirannya. Nanti akan kami sampaikan di belakang. Sistematika ini, Bapak Ibu semuanya, adalah merupakan bahan untuk musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbangdes RPJMDes yang kita lakukan setiap 6 tahun sekali.